Bagaimana cara melihat, cara memprediksi ayam kontrol? Ayam kontrol itu pertama kita lihat jarinya, teman-teman. Jari ayam itu ada 4. Gini dia. Teman-teman perhatikan jari tengahnya. Kalau ayam jari tengahnya ini nekuk seperti ini, tapi nggak terlalu nekuk, tapi dia bengkok seperti ini, itu pasti teknik. Teknik. Tapi kalau ayamnya itu lurus, jari tengahnya itu lurus, nekuk, ujungnya itu nekuk seperti ini, itu ayam kontrol dari jarinya. Oke. Udah itu dari berdirinya, ayam berdirinya tegak, itu ayam kontrol, kalau nggak ayam teknik. Udah itu cari lehernya. Lehernya tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Kalau ayam panjang pasti teknik. Tapi kalau dia sedang-sedang, bentuknya seperti ini, itu ayam kontrol. Udah itu patoknya itu tidak lurus seperti ini, agak bengkok seperti ini. Itu ayam kontrol. Jadi ciri-ciri fisik ayam kontrol seperti ini, mudah. Tapi nggak semuanya benar, teman-teman ya. Kadang poster badannya ini ayam kontrol, rupanya ayam teknik. Poster badannya itu ayam antilop, rupanya ayam teknik. Jadi kadang nggak semuanya itu sesuai dengan kenyataan. Jadi posternya ayam kontrol, rupanya ayam hit and run, lari balik pukul. Seperti itu. Oke teman-teman, itu jawaban dari saya. Kalau untuk pemula ini bagus pelihara ayam apa? Jadi saya sarankan, kalau untuk pemula ini pelihara ayam itu ayam yang beli yang 2 bulan 3 bulan aja teman-teman. Kenapa? Kalau ayam 2 bulan 3 bulan kita beli, kita sayang sama ayam itu. Ayam itu pun sayang sama kita, jinak sama kita. Udah itu kalau terjadi apa-apa, misalnya ayamnya mati, kerugian tidak terlalu besar. Jadi kalau kita piara ayam dari kecil itu, kalau sakit kita belajar, oh sakit ini obatnya ini, sakit ini obatnya ini. Makin besar ayam itu, makin ayam itu yang ngajari kita. Oh perawatannya seperti ini kalau sakit, makannya ini, sampai dia besar. Jadi kalau untuk pemula, saya sarankan beli ayam 2 bulan, 3 bulan, digedein, dibesarin. Supaya apa teman-teman? Supaya kalau ada apa-apa tidak dilanda kerugian yang begitu besar. Udah itu ayamnya nurut sama kita, kita pun sayang sama ayamnya. Jadi kalau kita beli ayam yang juara, kita ini pemula, nggak pernah miara ayam, beli ayam kampion, beli juara. Nggak pernah miara ayam, nggak pernah mandiin ayam, nggak pernah pegang ayam, yang ada ayamnya mati. Kalau nggak ayamnya rusak. Karena kebodohan kita. Makanya usahakan kalau musik pemula ini belajar aja dulu anak-anak ayam aja. Oke teman-teman, itu jawaban dari saya. Penggunaan parem, sebaiknya itu berapa hari sekali atau berapa minggu sekali. Jadi penggunaan parem itu sebaiknya itu habis digebrak. Jadi habis digebrak, ayam tuh habis digebrak, mesti memar semua, biru-biru, habis baru kepukul dikasih parem. Kenapa? Biar hangat badannya. Karena campuran parem itu arak, teman-teman, bukan air. Beda dengan kemin. Kalau kemin itu dicampur pakai air untuk bulu. Kalau parem ini untuk badan, untuk kulit, biar kulitnya tebal, biar cepat merah. Campurannya arak. Jadi habis digebrak, kita paremin. Jadi kalau seminggu 2 kali digebrak, seminggu 2 kali diparemin. Seminggu sekali digebrak, seminggu sekali diparemin. Habis digebrak, langsung diparemin. Kapan pemberiannya? Paling bagus pemberian parem itu malam hari. Kalau siang udah panas, teman-teman kasih parem lagi, makin panas ayamnya. Jadinya rusak nanti. Jadi kalau bisa ngasihnya itu, parem itu habis digebrak, ngasihnya malam hari. Jadi biar hangat badannya. Itu yang habis digebrak. Yang kedua, untuk rawatan. Kalau rawatan itu pemberiannya itu di kaki, kulit muka, sama kulit dada, itu setiap hari nggak apa-apa. Habis ayam dimandi, dilap kering, mau dijemur, dikasih parem. Ke mukanya, ke dadanya, kakinya ini, dimerahin semua. Maksudnya apa? Supaya kulitnya tebal. Itu pemberian parem. Setiap hari nggak pantau. Oke, beda sama untuk kesehatan tadi. Untuk kesehatan, itu habis digebrak. Kalau seminggu 2 kali digebrak, 2 kali dia dikasih. Oke teman-teman, itu jawaban saya tentang pemberian parem. Bagaimana cara nyortir anak ayam? Oke, jawaban dari saya itu, cara nyortir anak ayam itu pastikan dulu induk yang kita kawinkan dari terah juara. Karena kalau terah asal-asalan, kita ngasih makan selama 8 bulan ke depan jadi sampah, kasihan, rugi waktu, rugi biaya. Pastikan dulu induk
pacek sama biangnya ini dari terah juara. Oke, setelah netas anakannya dari telur kita seleksi. Telur yang terlalu besar, yang besarnya itu beda, bedanya beda jauh, itu makan aja. Kalau dia kecil, terlalu kecil, beda sama telur-telur yang lain, buang. Jadi dari telur udah kita seleksi. Udah begitu netas umur 2 bulan, udah kelihatan mana yang tulangannya bagus, kita seleksi. Yang tulangannya bagus ini kita jadikan grade A, yang sedang grade B, yang kecil grade C. Ketika kita ngejualnya grade A, grade B, grade C, harganya beda-beda dari tulangannya. Oke, udah itu di umur 5 bulan ketahuan lagi mana yang naluri berantamnya itu paling nafsu, itu kita kurung. Kenapa? Kalau nggak kita kurung akan mukuli teman-temannya pada rusak semua. Nah, ada beberapa ekor ayam yang umur 3 bulan aja sudah naluri berantemnya udah ada. Itu cepat-cepat diasingkan. Jadi itu udah kita sorterin. Kita pilihin, ini bandel-bandel kita kurungin aja. Belum tentu yang bandel ini jadi kampion. Belum tentu yang bandel ini ayam yang bagus, belum tentu. Nanti penentunya setelah 8 bulan. Kita gebrak, ketahuan, kerja pukulnya, baru itu yang bagus. Jadi cara nyorternya, dari telur kita sorter, begitu netas kita sorter, umur 2 bulan kita sorter, grade A, grade B, grade C, 5 bulan kita sorter lagi, yang nakal-nakal kita kurungi, sampai umur 8 bulan kita gebrak, tengok jalannya. Mana yang pukulnya bagus, mana yang tekniknya bagus, yang susah kepukul, mana yang kalau kepukul dia tahan. Jadi kriteria ayam bagus itu cuma 3. Yang pertama, pukulnya mesti bagus, berat rusak. Yang kedua, mau macam mana pun tekniknya, mau tekniknya anti lock, mau lock kiri kanan, atau mau ayam lari, balik pukul, hit and run. Yang penting dia susah kepukul, itu bagus. Yang ketiga, poin yang ketiga, kalaulah dia kepukul, daya tahan nerima terhadap pukulannya itu bagus, atau tadah pukulnya bagus. Oke? 3 poin yang menentukan ayam itu bagus. Pukulnya mesti bagus, tekniknya susah kepukul, yang ketiga kalau dipukul dia betah. Oke? Itu cara sorter ayam, cara nilai ayam. Pertanyaannya tadi itu, kandang ayam itu perlu nggak kena sinaran matahari? Jadi jawabannya perlu. Kenapa? Karena matahari ini adalah satu yang bagus, teman-teman. Nggak perlu kita pakai antisep, antibiotik, anti segala macam. Pokoknya virus kuman kena matahari mati. Makanya kandang kita itu harus kena matahari. Minimal matahari pagi atau matahari sore. Karena satu barang yang mematikan kuman gratis dari Allah, dari Tuhan kita, ya kan. Pokoknya kalau kandang yang terkena sinaran matahari pasti nggak akan bau, walaupun bau nggak akan menyengat. Oke teman-teman, udah itu bakteri virus akan mati. Makanya usahakan teman-teman bikin kandang itu, tengok matahari terbitnya dari mana, usahakan kandang kita kena masuk ketika matahari terbit, atau minimal matahari sore masuk ke kandang kita. Udah itu umbaran juga penting juga, karena setiap ayam itu kering dia buang air, kalau itu dibiarkan nggak kena matahari atau nggak dibersihkan akan menyebabkan berkumpulnya virus, kuman, dan bakteri. Jadi kandang itu lebih steril, lebih bersih. Udah itu kena sinar matahari lebih safety aja. Maka usahakan sebelum bangun kandang tengok dulu arah mataharinya. Oke teman-teman, itu jawaban dari saya. Pertanyaannya, bagaimana cara menyembuhkan ayam yang ngorok? Pertanyaannya kurang tepat, teman-teman. Maksudnya kurang apa? Kurang pas. Karena kita nggak tahu penyebab ngoroknya apa. Misalnya dia flu kah, gohap kah. Jadi dikasih tahu penyebab ngoroknya itu apa. Jadi kita tahu cara mengobatinya. Misalnya ada orang ngomong sama dokter, dokter perut saya sakit. Pasti kan dokter tanya, masalahnya apa? Jadi obatnya itu nggak salah teman-teman. Dikasih obat sakit mah sama dokter, rupanya dia sakit perut karena kelaparan. Padahal dikasih roti apa dikasih nasi udah nggak sakit lagi perutnya. Seperti itu. Jadi penyebab ayam ngoroknya apa? Kalau dia goham, teman-teman makanin amoxicillin 1, lubang sotonya dikeluarin, dibersihin gohamnya pakai cotton bud. Habis itu diminumin larutan. Habis diminumin larutan, baru dibuka tepung tetraklor 3, ditaruh di kertas, dituangkan ke tenggorokannya. Setelah ditaburi tepung tetraklor, jangan dikasih minum selama 1 jam.
Oke, itu ngoroknya yang disebabkan bohak. Kalau ngorok yang disebabkan flu atau snot, suntik di konsep 1 mili, 1,5 mili atau 2 mili, tergantung ayamnya besar atau kecil. Udah itu dimakanin tetraklor 3 sama amoxilin 1. Biasanya paling lama 3 hari udah sembuh. Tapi kalau penyebab sakit ngoroknya itu ND, ngorok, kepalanya hitam, biru, sampai dia bersih gitu. Sampai mukanya membiru. Kalau itu segera asingkan ayam yang tadi, suntik likonsep, makanin amoksan, sama minumin terapin. Karena ayamnya udah kena ND atau kolera. Cepet-cepet diasingkan, karena nular. Bisa 1 kandang mati itu teman-teman. Oke, itu obat-obatnya yang penyebab ngorok tadi. Oke teman-teman, Bang Antoni, saingon itu kalau dikawinkan sama bangkok, bagus nggak? Saingon sama bangkok, sama-sama satu jenis ayam. Kita nggak tahu terahnya, terah juara apa enggak. Jadi kalau teman-teman mau ngawinin ayam, terahnya yang nomor 1. Karena kalau ngawinkan ayam hari ini, kita tahu hasilnya 8 bulan kemudian. 8 bulan ke depan baru tahu anakannya kita gebrak, jadinya sampah apa jadi bagus. Jadi jangan main-main, itu fatal itu. Jadi berulang-ulang saya ngomong, kalau anjing kita kawinkan sama anjing, anaknya anjing. Tapi kalau harimau kita kawin sama harimau, anaknya harimau. Makanya yang mau teman-teman kawinkan ini misalkan harimau bangkok sama harimau saigon. Jadi saigon sama bangkok sama-sama harimau, biar anaknya harimau. Karena ngasih makan induknya, ngasih makan anaknya selama 8 bulan. Dipiara sampai 8 bulan jadinya sampah. Kan kasihan teman-teman. Rugi waktu, rugi uang, rugi segala macam. Tapi kalau sama-sama harimau, baru kita lanjut pembahasan ini. Saigon dengan bangkok, bagus nggak kalau disilakan? Bangkok itu ayamnya teknik pukulnya rada telat. Tanda pukulnya nggak bagus. Saigon itu ayamnya ayam bodoh-bodoh, nunggu-nunggu. Pukulannya bagus, tanda pukulnya bagus, tapi paus setengah mati. Dongo aja gini. Jadi, kalau Saigon dengan bangkok dikawinkan, pemikiran kita, tujuan kita mungkin maksud biar anakannya dapat tulangan Saigon. Jadi daya tahan terhadap pukulannya bagus. Udah itu pukulannya seperti Saigon. Pukulannya berat, rusak. Tapi tekniknya udah seperti bangkok. Saya rasa bagus teman-teman hasilnya. Tapi buat apa? Kalau saya jadi teman yang nanya ini, buat apa kita silangkan Saigon dengan bangkok? Beli aja ayam silangan. Koin ngon kah, pamangon kah, koin ratngon kah, itu udah ngon semua. Itu udah jelas. Jadi nggak perlu nunggu 8 bulan lagi teman-teman. Rugi biaya, rugi waktu. Beli aja yang pamangon atau koin ratngon atau mangon. Jadi udah jadi ayam yang kita mau. Beli di kandang yang besar. Yang udah jelas terahnya terah harimau. Bukan terahnya anjing. Oke teman-teman, biar nggak rugi waktu. Oke, itu jawaban dari kita. Lanjut ke pertanyaan teman kita. Pak Antoni, gimana cara buat badan ayam itu nggak keras? Mungkin bantet. Ya kan, pertanyaannya mungkin itu bantet. Ayam itu kalau keras badannya bantet. Jadi, supaya nggak bantet, mudah aja teman-teman. Yang pertama disuruh kipu. Kipu tuh ngorek-ngorek. Kalau bisa yang dikoreknya itu jangan tanah atau pasir. Lebih bagus disediain ember gede, tong gede. Tongnya itu dimasukin dalam kurungan bulatnya. Tongnya diisi rumput-rumputan ini. Pohon-pohon apa, daun-daun yang kecil-kecil itu diisi banyak. Suruh dia korek daun. Udah korek daun 3 hari berturut-turut disuruh kipu di situ. Biasanya udah kendor. Tapi kalau susah nyari daunnya, cari aja tanah atau pasir, suruh dia kipu di situ. Selama 3 hari. Habis mandi, jemur, suruh kipu. Kalau masih keras juga, belum hilang juga bantatnya, cari betina dijongkokkan, suruh dia kawin 1 kali. Biasanya gitu dikawinin udah nggak, dikawin dengan betina udah nggak bantat lagi badannya. Oke, yang pertama kipu pakai rumput-rumputan, itu yang paling bagus. Kalau nggak bisa juga kipu pakai pasir atau tanah, dia suruh korek-korek. Kipu itu, kipu tanah pakai pasir. Yang ketiga, suruh kawin. Makanya teman-teman kalau ngerawat ayam tuh full umbaran. Biasa kalau full umbaran itu nggak bantet ya. Yang penyebab bantet itu mandi terlalu pagi. Penjemurannya nggak matang. Udah itu disongkok, mati. Nggak dikasih kandang umbar, itu penyebab bantet. Makanya kalau bisa, jangan
dikurung mati, dia umbaran. Udah itu jangan direnang pun itu mau bantet juga itu, mau kaku dia. Oke teman-teman, itu jawaban dari saya. Kita lanjut ke pertanyaan dari teman kita. Kalau ayam pukul itu jalurnya panjang, dipotong apa dibiarin? Teman-teman, kalau ayam pukul itu nggak ada jalurnya. Kalau ayam jalu itu baru ada jalurnya. Mungkin maksud pertanyaannya ini, Kuanton, saya punya ayam jalu, cuman mau jadi buat ayam pukul. Mungkin seperti itu pertanyaannya kan? Menurut inilah pemikiran saya. Karena yang namanya ayam pukul nggak ada jalurnya. Kalau ada jalurnya jalur renteng, pendek-pendek gitu, nggak bisa jalur panjang. Jadi saya nangkap pertanyaannya itu ayamnya ayam jalu mau ayam pukul. Jadi kalau menurut saya lebih bagus nggak usah dipotong jalurnya. Kita lihat game di Thailand. Di Thailand itu gamenya rata-rata pukul semua. Kalau di Tetai itu di big stadium itu pukul semua, kecuali kita ke arah selatan. Kalau selatan dipasangin besi, dipasangin pisau, dipasangin kawat. Kalau di selatan. Tapi kalau kita ke atas, ke Bangkok kah, ke Chiang Mai kah, itu rata-rata ada pukul. Jadi walaupun dia ada jalurnya teman-teman, tetap dibungkus. Dan efek pukulannya itu lebih besar. Jadi mereka tuh makin jalurnya itu makin panjang. Nanti yang panjang ini dipotong separuh, tapi ditajemin. Tetap ditajemin. Jadi ketika dibungkus, tetap kalau kena mata buta, kalau pukul bisa budek. Jadi sama teman-teman. Jadi kalau ditanya menurut saya, lebih bagus ayamnya itu nggak usah dipotong jalurnya. Ditajemin malah. Tapi yang ditajemin itu bukan dari pangkalnya. Ini kan misalnya ini jalu. Jangan dari pangkalnya ini ditajemin, tapi ujungnya aja seperti pensil. Seperti pensil, pucuknya aja yang ditajemin. Jadi pangkalnya ini buat mukul nggak patah. Karena pukulnya yang terlalu besar, kadang dia mukul musuh itu, jalurnya bisa patah. Gitu. Jadi nggak perlu terlalu panjang. Segini udah cukup. Dipiara aja segini terus. Kalau panjang potong, segini aja. Tapi ditajemin. Jadi begitu di plester, kalau mukul musuh rasa sakitnya. Jadi menurut saya seperti itu. Tapi ada tipsnya teman-teman. Jalu ayam yang mau dibuat pukul itu setiap hari harus dikasih potongan kunyit. Kunyit itu dipotong dikit, digosok ke jalurnya. Supaya apa? Supaya makin kuat, makin tua, makin matang. Karena kalau nggak tua, nggak matang, nanti dipukul patah jalurnya, sayang, jadi pendarahan. Kakinya jadi pendarahan, itu bahaya. Oke teman-teman, itu jawaban dari saya. Oke teman-teman, dukung terus channel kita di Antoni PJF. Dukung terus channel kita dengan cara like, komen, sama share. Udah itu teman-teman, kalau ada pertanyaan, tulis pertanyaannya di kolom komentar. Oke teman-teman, buat teman-teman yang mau beli ayam, tetap kita masih jualan ayam, jualan obat-obatan, langsung aja kontak admin kita di bawah. Nomornya 0853 7060 8645. Oke teman-teman, yuk assalamualaikum. Kita bahas pertanyaan dari teman kita ini, cara merawat ayam jenis pamangon. Jadi pamangon itu, panya itu pakoy, manya itu burma atau pama, ngonnya itu saingon. Jadi pamangon itu ayamnya biasanya ayam ada polanya, udah itu di depannya cepat, tulangannya bagus, tulangan saingon. Jadi tanda pukulnya lebih bagus. Jadi cara ngerawatnya itu tetap kita kombinasi antara ayam pola dan ayam speed, ayam jalan atau dengan ayam speed. Jadi yang pertama tetap cara rawatnya setiap hari harus mandi. Sudah mandi, tetap dijemur. Udah itu full umbaran. Oke, full umbaran. Sore jam 3 jam 4 dilap lagi, dijemur lagi sebentar, baru dimakanin masuk kandang. Itu cara merawatnya. Untuk pakannya itu sebaik-baiknya itu gabah beras putih dicampur jagung giling dengan perbandingan 3:1. 3-nya gabah, 1-nya jagung giling. Dicuci bersih, dikasih makan semau-maunya. Kalau untuk masalah ayam muda kita rawat semau-maunya makannya. Jadi semau-maunya aja dia. Karena kalau gabah itu nggak bikin gemuk. Semau-maunya. Udah itu pagi sama sore 2 kali jadwal makan. Tapi kalau ayamnya sudah kelihatan gemuk, baru kita takror makannya. Pagi sama sore. 1 hari 2 kali makan. Udah itu untuk makanan tambahan, extra foodingnya. Kalau pamangon itu biasanya ayam pukul, nggak ayam jalur.
Jadi dimakanin pakai daging belut yang segini dipotongin 3. Boleh pakai daging kambing juga boleh. Udah itu pakai telur puyuh direbus juga boleh. Terserah mana enaknya. Kalau Pamangon enak ngerawatnya. Sudah itu teman-teman. Vitamin. Vitamin yang cocok untuk Pamangon itu red cell untuk pembentukan otot, super N untuk stamina, udah itu Kaposter untuk kesehatan. Itu. Dan satu lagi rawat tangan. Pamangon itu malah mau dirawat tangan, nggak usah dilompat lagi. Karena dari habis jemur tadi, dari jam 11 sampai jam 3 sore dia udah full umbaran. Jadi nggak usah dilompat lagi, cukup dirawat tangan. Karena apa? Karena Pamangon itu perlu otot. Jadi dirawat tangan supaya ototnya jadi. Dan setiap seminggu 2 kali pukul untulan, 10 menit, 10 menit. Atau 10 menitnya dikali 2, atau 10 menit dikali 3. Oke teman-teman, pukul untulan. Ya itu cara merawat ayam Pamangon. Jadi simple, sederhana, tapi efeknya luar biasa. Oke teman-teman, dukung terus channel kita ini, Anthony TV. Like, komen, sama share. Udah itu kalau teman-teman yang punya pertanyaan, boleh tulis pertanyaannya di kolom komentar, nanti dijadikan konten sama admin kita. Kita bahas pertanyaan dari teman kita. Pertanyaannya itu, ekor ayam saya nggak mau numbuh cuma 4 helai bulunya. Jadi jawabannya nggak bisa saya jawab karena nggak tahu penyebabnya itu. Dulunya itu ekornya lebet nggak? Karena dicabuti jadi tumbuh 4, atau memang dari kecil jadi dewasa itu memang tumbuhnya banyak. Jadi pertanyaannya kurang detail, kurang lengkap. Misalnya kalau mau tanya lagi, Anton, dulu ekor ayam saya kan lebat banyak, setelah mabung saya cabutin, malah sekarang tumbuhnya 4. Nah itu bisa saya jawabnya. Udah itu, Anton, ayam saya ini dari kecil bulu ekornya itu cuma 4 aja, nggak numbuh-numbuh. Nah itu bisa saya jawabnya. Gitu. Jadi kalau memang dia bawaan lahir dari kecil itu memang tumbuhnya 4, ya nggak bisa kita akal-akali lagi, nggak bisa disulam, nggak bisa diapain. Tapi kalau dulu sebelum mabung ekornya banyak, sekarang setelah mabung tumbuhnya cuma 4, yang lain itu masih belum tumbuh, tapi lubang bulu pori-porinya itu masih ada. Itu bisa diinjek B-kompleks setiap minggu, sama dimakanin B-kompleks yang keluaran IP, beli di apotek. Dia tablet kecil buatan IP B-kompleks, makanin aja tiap hari satu, itu bagus untuk bulu. Udah itu 3 hari sekali atau 2 sekali dikasih minyak ikan. Biasa kalau bulu itu cepat tumbuhnya, kalau udah tumbuh pun bagus. Oke teman-teman, lain kali kalau mau nanya secara detail penyebabnya apa, bawaan lahir atau gimana. Oke teman-teman, itu jawaban dari saya.